Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema mengembalikan berpikir ulang Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kelompok kami ada 6 anggota, yaitu saya sendiri, Koni Nurlita, dan saya Aldifa Syawat Akbar, dan teman-teman saya yaitu Diva Putri, Naufal Atta, Fahrizal Raffi, dan Muhammad Nizar. Sejarah Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang berarti asas atau dhamma. Dikenalkan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit dalam tulisannya Sutasoma dan Negara Kertagama. Kemudian ada terbentuknya BPUPKI. Tugas BPUPKI sendiri adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada terbentuknya PPKI. Tugas PPKI sendiri adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Dan ini adalah hasil dari keputusan dari segala pemikiran yang telah dituangkan, maka lahirlah Pancasila yang kita ketahui sekarang ini. Pancasila di era reformasi. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah perubahan atau pembaruan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan di segala bidang, baik bidang politik, sosial, atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Peran Pancasila dalam reformasi yaitu gerakan reformasi dan reformasi dalam paradigma Pancasila. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan peran vitalnya. Sebab utamanya sudah umum kita ketahui, karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Kemudian Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi ini, Pancasila juga akan dihadapkan oleh permasalahan yang lebih besar, yaitu adanya globalisasi. Sekecil apapun perubahan yang terjadi di dunia, akan segera dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dan sebaliknya, sekecil apapun peristiwa atau masalah yang terjadi di Indonesia, akan segera terlihat oleh dunia. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus tetap terjaga eksistensinya dalam masyarakat bangsa Indonesia, agar tidak hilang karena pengaruh globalisasi. Contoh penerapan Pancasila di era reformasi. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila. Ada 5, yaitu 1. Menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama selama menjalankan tugas sebagai pejabat. 2. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi. 3. Pejabat di semua lapisan tidak melakukan korupsi yang merugikan rakyat. 4. Tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik. Dan 5. Penetapan kebijakan politik yang tidak memihak pada kepentingan suatu agama. Kemudian ada pun pula contoh penerapan Pancasila di era globalisasi. Berikut contoh penerapan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, tidak menyebar hoaks ke grup keluarga. Yang kedua, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain.
dalam upaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada satu hal yang dapat kita lakukan. Seperti yang kita tahu, teknologi menjadi hal yang memiliki pengaruh besar pada dunia pada saat ini. Teknologi sebagai sarana untuk mengembangkan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa harusnya dapat dilakukan, mengingat banyak sekali masyarakat dari segala usia yang tidak dapat lepas dari gadget. Generasi bangsa haruslah sadar seberapa pentingnya keberadaan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya kita tidak perlu lagi khawatir akan kemusnahan nilai Pancasila di masa yang akan datang. Karena Pancasila merupakan sebuah ideologi yang terbuka dan fleksibel, sehingga sampai kapanpun Pancasila tidak akan tergerus oleh kemajuan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaannya, kemarin dari teman saya, apa lembaga BPIP telah memenuhi kewajibannya untuk menjaga nilai-nilai Pancasila tetap pada porsi yang tepat di negara Indonesia. Untuk jawabannya, menurut saya BPIP telah menjalankan perannya karena sudah ada beberapa yang direalisasikan dengan baik, yaitu contohnya seperti penataran untuk calon PNS atau CPNS yang dilakukan dan memiliki materi bela negara, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan mengerti akan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan biasanya penataran CPNS ini dibawahi langsung oleh tentara, polisi, ataupun pemerintah-pemerintah yang bertanggung jawab atas ini. Yang kedua, peran BPIP adalah mengadakan kembali pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan yang bisa kita lihat contohnya di SMP, SMA, dan SD ada pendidikan kewarganegaraan, sedangkan pada pendidikan tinggi ada mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.